Oke, Mas Fuad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas suara saya didengar ya, Dengar, Pak. atas kesempatan dan undangan yang diberikan oleh dia, sehingga saya mudah-mudahan dapat berkontribusi pada acara diskusi kita pagi ini. Lalu yang kedua, izinkan saya menyampaikan salam hormat dan salam taklim kepada dua profesor sebelumnya. Kedua beliau itu guru-guru saya dulu, dan sampai sekarang mungkin juga guru saya. Prof. Amir itu guru saya saat S1, dan Prof. Ferudin, betul seperti yang disampaikan oleh Mas Fuad tadi, beliau adalah pembimbing tesis saya saat di UIN tahun 2006. Saya senang ini, saya kembali ke alma mater saya, Mas, ke Syariah FII UII. Setelah 14 tahun ya, nggak pernah balik lagi melalui forum Zoom ini, virtual ini ya. Saya senang ada diskusi ini, artinya tradisi akademik masih berjalan dan dipertahankan. FII berkembang, saya lihat banyak dosen-dosen muda ya, yang kreatif, yang persisten gitu untuk mengembangkan tradisi akademik di FII. Sekarang ada jurusan studi Islam atau gimana itu posisinya? Kok ada jurusan? Ya, ini baru di jurusan studi Islam. Oh, itu di atas prodi atau gimana Di posisinya? atas prodi. Oh gitu. Jadi ada jurusan lalu prodi ya. Ya, di bawah Bu Rahmani ini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk komit kepada tema yang diberikan oleh panitia tentang family resilience, tentang ketahanan keluarga di era pandemi ini. Presentasi saya kali ini mungkin yang pertama agak normatif ya, saya mengambil dari undang-undang bagaimana pemerintah mengeluarkan regulasi soal ketahanan keluarga ini, lalu kemudian yang akhir-akhir nanti barangkali saya akan menggunakan data-data sosiologis, data-data empiris untuk melihat bagaimana efek dari pandemi ini gitu. Karena terus terang tradisi akademik saya ini seperti yang disampaikan moderator tadi banyak dipengaruhi oleh tradisi Leiden gitu ya. S2 saya di Leiden 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, dan sekarang alhamdulillah juga S3 sedang di Leiden, nggak lulus-lulus sampai beasiswanya habis. Sedang menunggu defense, mudah-mudahan bisa di akhir tahun ini, mohon doanya. Ya, di Leiden memang studi hukum dilakukan dengan menggunakan pendekatan antropologi dan sosio-legal gitu. Jadi lebih melihat bagaimana hukum baik pada level lawmaking proses, bagaimana pembuatan hukum maupun dalam level legal implementation-nya, implementasi dari hukum itu berhubungan dengan faktor-faktor non hukum gitu ya. Jadi melihat relasi antara hukum dengan faktor-faktor yang lain gitu. Maka presentasi saya nanti barangkali akan juga menyinggung hal-hal seperti itu. Baik, saya akan share presentasi saya, PowerPoint. Ya, kita mulai ini. Kita tahu semua bahwa COVID ini telah menjadi isu global. COVID ini telah mengakibatkan keluarga dengan berbagai macam tantangannya, menguji keluarga dengan berbagai macam tantangan, stres, ya, masalah kemiskinan, rasisme, bahkan violence itu kemudian muncul diakibatkan oleh pandemi ini. Kemudian banyak keluarga yang terpaksa harus melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam pola kehidupan sehari-hari, membuat tatanan ulang, merubah ritme kehidupannya agar bisa beradaptasi dengan kehidupan sosial baru yang diakibatkan oleh pandemi ini. Maka PR-nya adalah bagaimana bisa adapt to a new way yang bisa menjawab kebutuhan masing-masing anggota keluarga gitu yang terimplikasi oleh adanya corona ini. Karena sesungguhnya corona itu is not gender blind sebetulnya. Kalau kita lihat dari implikasi yang dibawa oleh corona, sebetulnya itu corona itu juga melihat perbedaan gender ini gitu. Jadi dampak yang dihasilkan corona terhadap laki-laki dan perempuan ternyata juga berbeda. Perempuan menjadi objek yang paling terdampak oleh corona ini.
Jadi it's not gender blind, tetapi sangat-sangat tidak buta gender, tetapi sangat-sangat melek gender gitu corona ini. Kenapa? Karena banyak perempuan hari ini bekerja di sektor informal, sehingga ketika sektornya informal maka pekerjaan mereka tidak diproteksi, tidak digaransi oleh social protection yang baik, tidak ada asuransi, tidak ada kepastian terhadap posisinya. Pada saat yang lain di kehidupan domestik, perempuan juga harus menanggung beban caring ya keluarganya, anaknya, karena anaknya tidak sekolah, karena sekolahnya ditutup. Jadi bebannya ganda di wilayah pekerjaannya di sektor publik, mereka informal, ya, posisinya sangat-sangat terancam. Di sektor domestik beban mereka juga bertambah, jadi selalu double burden gitu. Maka kadang perempuan kemudian harus memilih dan memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya. Gitu. Nah, kalau boleh digambar seperti ini kira-kira itu timbangannya itu. Jadi fulcrumnya ini penopangnya ini taruhlah corona, lalu ada negative outcome dan positive outcomes gitu. Tidak balance, negatifnya jauh lebih berat daripada positifnya. Meskipun di Indonesia, alhamdulillah, kita juga punya unemployment benefits ya, jadi subsidi yang diberikan oleh pemerintah, bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga yang terdampak PHK gitu ya, atau pensiun dini karena corona ini. Tetapi itu juga tampaknya tidak terlalu bisa membantu memecahkan persoalan ekonomi keluarga gitu. Negatifnya job loss, lalu orang tercinta dalam keluarga kita mungkin ada yang terkena corona, physical distancing, close school, dan seterusnya. Nah itu, jadi tidak balance antara negatif dan positifnya. Nah, sesungguhnya pemerintah kita sudah sejak tahun 2009 sudah punya perangkat undang-undang yang bicara soal ketahanan keluarga, dan diksi yang dipakai oleh pemerintah itu keluarga berkualitas. Keluarga berkualitas. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, juga aturan turunannya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sama-sama menggunakan diksi keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, yang bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri. Banyak sekali kata sifatnya ini. Jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, bertakwa, dan seterusnya. Wah, itu rumit sekali definisinya. Ya, intinya bahwa keluarga itu harus bisa memenuhi beberapa sisi ya, sisi keagamaan, sisi ekonomi, sisi sosial, sisi budaya, dan seterusnya. That's keluarga berkualitas gitu. Kalau kita baca permen juga tampaknya juga seirama gitu. Nah, teorinya saya kira saya mengambil dari teorinya Welby Halak ini ya. Marriage is the key to maintaining social harmony and acts as the cornerstone of the entire Islamic order. Bahwa perkawinan atau keluarga itu merupakan kunci yang bisa menjaga social harmony. Nampaknya pemerintah kita juga menempatkan keluarga sebagai basis ketahanan nasional. Bahwa national development itu basisnya adalah keluarga yang berkualitas dulu, baru kita bisa imajinasi tentang ketahanan nasional, pengembangan nasional, dan seterusnya gitu. Tampaknya ini mindset yang dipakai seperti itu. Nah, ini definisi keluarga yang saya ambil dari RUU yang sampai sekarang masih deadlock, belum disahkan. Saya juga tidak tahu urgensi dari RUU ketahanan keluarga ini apa sebetulnya gitu. Apakah ini sekedar political project atau betul-betul memang ini kebutuhan kita gitu. Ada beberapa pasal yang bermasalah, saya identifikasi, ada reduksi peran agama di situ, negara terlalu men-take over peran religious leaders dalam hal agama gitu, seolah-olah mereka tidak memiliki peran dan porsi di masyarakat. Ada beberapa pasal yang diskriminatif juga, hak dan kewajiban suami istri lebih ke dalam, suami lebih keluar, masih sangat kental sekali. Lalu menghina kelompok tertentu, karena di situ disebutkan bahwa setiap keluarga diwajibkan memiliki tempat tinggal dengan sirkulasi udara yang ideal, pencahayaan yang bagus, sanitasi air yang baik, ketersediaan kamar yang dipisah antara laki-laki dan perempuan. Ini kan sangat diskriminatif. Ini ideal bagi orang yang mampu. Kalau orang tidak mampu ini tidak bisa sama sekali dilaksanakan. Jadi masih sangat diskriminatif terhadap orang-orang yang masih kurang beruntung gitu. Jadi ini RUU ketahanan keluarga yang sampai sekarang masih belum disahkan. Kemarin ya Januari atau Februari tahun 2020 kemarin.
ini. Jadi dengan latar seperti ini, maka kemudian kita bisa memahami bagaimana konteks keluarga di Indonesia ini dan bagaimana ketahanannya dalam menghadapi pandemi ini. Maka saya mengidentifikasi setidaknya ada 3 outcomes atau 3 consequence dari adanya pandemi ini terhadap ketahanan keluarga. Yang salah satunya barangkali tadi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Khairuddin soal child marriage, soal perkawinan anak. Itu memang mau tidak mau, suka tidak suka, memang juga terdampak oleh karena adanya virus corona ini. Yang pertama tentu saja adalah saya melihat adanya domestic violence ya. Jadi pandemi ini mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Karena teorinya adalah bahwa krisis itu selalu memperburuk ketimpangan gender. Jadi ada beberapa laporan di sini dari LBH Apik menemukan 59 kasus domestic violence, rape, perkosaan, dan di dalamnya juga mengandung kasus-kasus domestic abuse. Tetapi di balik meningkatnya domestic violence ini ternyata frekuensi rate-nya juga naik gitu. Jadi ada banyak keluarga yang ribut, keluarga yang cekcok, keluarga yang tengkar, tapi pada saat angka kehamilan juga meningkat gitu. Artinya kan banyak orang yang mesra juga gitu. Mungkin karena waktunya lebih banyak di rumah ya, jadi intensitas untuk ketemu suami istri itu semakin meningkat, jadi frekuensi rate meningkat juga gitu, 10%. Ya bisa jadi karena ya masalah ya itu tadi, karena work from home lalu intensitas bertemu dengan pasangan semakin sering, sehingga ya itu frekuensi rate-nya menjadi naik gitu. 10% dari waktu normal gitu. Jadi domestic violence naik, tapi pregnancy rate juga naik. Ini unik menurut saya fenomenanya ini. Ini saya kira dampak yang pertama yang diakibatkan oleh corona ini. Ini kita lihat grafik pregnancy rate dari tahun 60 ini ya. Jadi semakin menurun memang kita, terutama sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini. Tahun 74 saya melihat memang birth rate, angka kelahiran memang semakin menurun. Negara semakin berhasil untuk bisa mengkontrol pertumbuhan penduduknya, pertumbuhan populasinya, ya karena pernikahan harus tercatat, dan di situ kemudian ada banyak program-program yang terkait dengan kesehatan reproduksi dan lain sebagainya, jadi semakin turun gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara di Asia, memang kita masih cenderung agak tinggi ya, itu situasinya. Nah ini di Malaysia, saya melihat ternyata Indonesia itu tidak buruk-buruk amat gitu dalam konteks kesadaran gender dibanding Malaysia misalnya. Jadi Menteri Pemberdayaan Perempuannya Malaysia itu pernah mengeluarkan statement seperti ini: women should dress up and wear makeup when working from home, avoid nagging their husband and talk like the blue robot cat Doraemon gitu. Jadi sekelas menteri itu masih menempatkan perempuan itu sebagai objek seksualitas gitu. Laki-laki sebagai penikmat seksualitas perempuan gitu. Jadi perempuan harus dandan, harus make up, harus merias diri ketika bekerja di rumah. Tidak boleh mengolok-olok suaminya gitu. Ya harus bertampil yang menarik dan seterusnya gitu. Lalu kemudian dia meminta maaf secara publik ya, bahwa share yang tips-tips yang dia share tadi inappropriate dan sangat menyentuh hal-hal yang sangat sensitif gitu. Ya, ini di Malaysia ternyata juga menimbulkan diskurs masalah ini gitu ya, konsekuensi dari work from home, social distancing, pembatasan sosial yang diakibatkan oleh corona. Negara kita menurut saya agak relatif lebih tinggi lah itu ya kualitasnya. Lalu konsekuensi yang kedua adalah the rise in divorce. Pertama domestic violence, yang kedua adalah meningkatnya angka perceraian. Saya sebenarnya tidak masalah gitu, ini bukan soal baik dan buruk ya boleh-boleh saja orang bercerai gitu. Kalau perceraian itu dianggap sebagai solusi ya terhadap keretakan rumah tangga. Masalahnya itu bukan soal baik atau buruk, tetapi sejauh mana perempuan itu memiliki akses terhadap pengadilan. Access to justice, that's the issue. Selama perempuan itu memiliki akses yang sangat besar dan kuat terhadap keadilan, that's good. Tapi kalau akses itu tidak dimiliki, ya tentu saja itu buruk. Jadi meningkatnya perceraian itu menurut saya kita tidak bisa melakukan value judgment, menilai apakah ini baik atau buruk. Ya, that's
that social reality aja gitu. Nah, tinggal nanti tugas kita, tugas lembaga pendidikan, social organization untuk bisa, karena memang situasinya sulit ya, karena secara umum kan husband sebagai breadwinner, sebagai penopang ekonomi rumah tangga. Lalu ketika suami itu job loss, kehilangan pekerjaan, lalu ada krisis kan, pasti stres, pasti depresi, lalu itu pasti berakibat buruk terhadap relasi di dalam keluarga, jadi lebih sering marah gitu kan. Nah, maka cenderung emosional, maka terjadi perceraian. Ketika istri memiliki agensi, memiliki kemampuan yang bisa mendrive attitude-nya, maka istri pasti akan mengambil jalan cerai ketika hak-haknya kemudian diabaikan, dan apalagi menerima misalnya perilaku kekerasan dari suaminya, itu pasti gitu rumusnya. Di Indonesia masalah rights to divorce, women access to divorce menurut saya sudah baik, tidak ada masalah. Angka perceraian di Indonesia hari ini sudah 400 ribuan ya setahun. Itu berarti sekitar ya 25% dari jumlah perkawinan setahun. 20% dari orang nikah cerai sekarang setahun. Seperempat, ya itu bisa macam-macam tafsirnya, tetapi setidaknya itu menunjukkan bahwa akses to religious court, akses to justice itu semakin baik. Problem besarnya, PR-nya adalah post-divorce rights, hak-hak pasca perceraian. This is really a big issue. Ini isu yang sangat besar hari ini. Karena kalau saya baca hasil penelitian, misalnya Stein Van Haus, dia mengatakan bahwa hanya 3% dari semua perkara cerai gugat itu yang menyertakan gugatan hak-hak nafkah pasca perceraian. Padahal itu hak istri gitu. Jadi yang perlu difikirkan bukan soal hak untuk cerai, tetapi hak-hak pasca perceraian, nafkah-nafkah pasca perceraian, post-divorce spousal support ya. Karena sejak kita memiliki Undang-Undang tahun 74, memang hak perempuan semakin diperluas, diperlebar, hak suami semakin dipersempit. Salah satu indikatornya adalah bahwa putusnya perkawinan itu harus berdasarkan keputusan pengadilan kan. Jadi nggak bisa kita out of court divorce, nggak boleh, cerai di luar pengadilan. Ya bisa secara sosial, tapi terkadang tidak mendapatkan social recognition, tidak mendapatkan pengakuan sosial, terutama di daerah-daerah yang tidak terlalu kental nilai religiusitasnya gitu. Ada penelitian yang membandingkan antara Cianjur di Jawa Barat dan Bulukumba di Sulawesi Selatan. Ternyata di Bulukumba itu perempuan yang cerai ketika dia ingin menikah lagi harus memiliki buku nikah. Jadi buku nikah itu harus memiliki akte cerai. Jadi akte cerai itu memiliki legitimasi yang sangat kuat gitu. Oleh karena adanya reformasi hukum keluarga di Indonesia yang kita miliki sejak tahun 74 itu. Jadi sangat berubah memang di relasi laki-laki dan perempuan. Nah, tapi persoalannya adalah post-divorce rights. Ada nafkah iddah, ada nafkah mut'ah, nafkah maldiyah, gonogini, hadona, dan lain sebagainya. Itu hanya 3% perempuan yang memiliki kesadaran untuk menuntut haknya itu. Penelitian mahasiswa saya kemarin, dia nulis skripsi soal harta bersama, tidak ada satupun dari respondennya itu yang menyertakan hak pasca perceraian itu dalam gugatannya gitu. Ketika ditanya ngapain, saya nggak mau suami saya marah, saya yang penting bubar saja gitu. Sudahlah itu biar dikuasai suami saya. Bahkan ketika sudah cerai pun perempuan itu masih takut dengan mantan suaminya. Gitu. Memang ini soal budaya patriarki yang sangat kuat mengakar dalam tradisi masyarakat kita, sehingga perempuan tersubordinasi bahkan ketika sudah dalam posisi cerai gitu. Padahal memang dulu ketika kasus cerai gugat itu perempuan memang tidak mendapatkan hak ya ketika cerai gugat. Jadi ceraian yang diajukan oleh istri. Kalau cerai talak memang suami berkewajiban untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya itu. Tapi kalau cerai gugat tidak. Tapi sejak adanya surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018, hakim dalam menetapkan nafkah maldiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri. Tetapi lagi-lagi persoalannya adalah tidak ada mekanisme yang jelas, pengadilan agama tidak memiliki prosedur yang jelas untuk mengeksekusi ini. Bagaimana mengawalnya? Misalnya hakim memvonis ya dalam amar putusannya misalnya mengatakan suami wajib membayar nafkah ini. Bagaimana implementasinya? Nggak ada.
Berbeda dengan di luar negeri gitu ya, sangat beda sekali karena di sana semuanya dikuasai oleh negara sehingga itu pasti tertunaikan itu. Hak istri pasca cerai di Indonesia tampaknya masih agak sangat-sangat sulit untuk itu ya gitu. Jadi yang PR-nya adalah hak pasca perceraian bukan hak untuk bercerai. Kalau itu menurut saya sudah selesai lah gitu, sudah relatif bagus gitu. Itu yang kedua. Waktu saya tinggal berapa, Mas? Lalu yang ketiga adalah early marriage, child marriage. Memang kompleks, sangat tricky masalahnya, sangat sulit. Memang kalau kita melihat teman-teman para pejuang HAM atau teman-teman feminis itu memang selalu menghubungkan child marriage itu dengan poverty, dengan kemiskinan. Misalnya, memframe-nya begitu ya. Jadi soal kemiskinan, soal eksploitasi, soal gender inequality, soal kesehatan reproduksi. Padahal menurut saya, terlepas apa yang disampaikan oleh Pak Khairuddin tadi, masalah child marriage di Indonesia ini sangat terkait dengan sexual morality. Ini masalah moralitas seks sebetulnya. Terlepas dari apapun faktornya gitu. Jadi tidak bisa, apalagi sekarang saya sebenarnya tidak setuju itu dengan perubahan undang-undang perkawinan yang soal usia itu. Saya sangat tidak setuju. Saya lebih melihat how law functions, sejauh mana hukum itu bisa efektif di masyarakat. Kalau kita punya rumusan undang-undang yang mengatakan usia perempuan minimal 19 tahun, tapi tidak bisa diterapkan, ngapain coba? Malah dispensasi semakin banyak, nikah siri semakin banyak, itu bukan solusi menurut saya, malah semakin memperburuk keadaan. Wong sekarang usia 16 saja, yang nikah di bawah itu masih banyak sekali kok. Baik yang minta dispensasi maupun yang tidak gitu ya. Kalaupun tidak kan nanti ada jalan keluar isbat juga sebetulnya ketika nikah siri, ketika isbat juga dikabulkan juga oleh hakim gitu kan. Jadi artinya sebetulnya itu tujuannya apa gitu menaikkan usia itu? Apakah hanya sekedar menyenangkan para pejuang HAM atau agar kita bisa taat dan patuh pada kovenan eliminasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak atau apa sebetulnya gitu. Karena secara substantif sebenarnya kita tidak perlu itu. Itu secara sosiologis itu tidak terlalu efektif itu. Jadi masalahnya itu kemudian soal teenage pregnancy dalam kasus di masyarakat kita, soal kehamilan remaja di situ. Jadi solusi terhadap child marriage tadi kalau Prof. Khairuddin tadi lebih menekankan pada need achievement itu berarti mengasumsikan bahwa si anak memiliki agensi, memiliki otonomi yang sangat kuat untuk menentukan pilihannya. Tapi persoalannya kan kadang dalam masyarakat kita itu child marriage itu apakah dia force, paksaan atau memang betul-betul karena pilihannya. Karena mereka memiliki seksual autonomi. Itu kan di situ puzzle-nya sebetulnya gitu. Maka menurut saya yang harus dicari jalan keluarnya adalah masalah memang sosial ekonomi, ada kaitannya antara kemiskinan, struktur sosial yang menekan dengan terhadap anak perempuan terutama, dan soal sosial need tadi, soal sexual morality. Selama begini loh ininya itu hubungannya mana ya? Jadi perempuan itu kan remaja kan mereka terjebak dalam dua kutub modern dan tradisional ideas tentang sexuality dan marriage ya. Jadi kalau yang modernity nggak boleh, yang tradisional dia harus karena ini soal stigma, soal social honor, soal reputasi keluarga dan seterusnya. Misalnya dia harus misalnya dia dalam kondisi hamil gitu misalnya. Jadi dia posisinya di bawah dua tekanan itu sebetulnya. Kalau mau apply, kalau mau patuh terhadap undang-undang tidak bisa. Tapi kalau dia tidak menikah, reputasi keluarganya atau misalnya social harmoninya yang dipertaruhkan, gitu. Maka pilihannya kemudian menikah, gitu. Jadi polibelis saya bilang sebetulnya child marriage hari ini di Indonesia itu, dan ini tidak hanya terjadi dalam komunitas Muslim ya. Teman saya itu kemarin sudah selesai disertasinya itu meneliti di Bali. Ternyata di Bali juga sama masalahnya, teenage pregnancy, ini soal sexual morality gitu. Jadi child marriage itu justru merupakan solusi ya
traditional solution di era modern ini gitu. Ketika norma negara tidak mampu mengakomodir kepentingan itu gitu. Ketika negara membatasi usia harus dispensasi dan seterusnya, maka norma tradisional berupa nikah siri ini menjadi solusi yang paling efektif untuk menyelamatkan semuanya. Ya, stigma, mengurangi stigma, untuk menjaga social harmony, untuk menjaga family reputation dan seterusnya gitu. Jadi ini sebetulnya juga modern juga gitu. Tidak boleh kita katakan bahwa nikah anak atau nikah siri itu tradisional, tetapi ini sebetulnya dihasilkan atau disebabkan oleh perkembangan modernitas juga gitu. Jadi modernitas lah sebenarnya yang menyebabkan tumbuhnya perkawinan anak ini juga gitu, karena terlalu memakai kacamata kuda untuk mendefinisikan seksual morality di masyarakat kita gitu. 1 menit lagi. Ya, ya. Jadi saya kira itu 3 dampak yang paling jelas yang dipengaruhi oleh adanya corona ini. Domestic violence pertama, lalu rise in divorce, meningkatnya angka perceraian, dan isunya sekali lagi bukan soal access to justice tetapi soal post divorce right, hak pasca perceraian, itu yang memang sekarang menjadi persoalan yang serius. Bahkan kalau di Jawa itu tabu itu istri menuntut nafkah pasca perceraian itu kan hampir tidak ada itu. Kalau udah dapat status janda udah senang. Itu masih di situ. Karena kita menggunakan prinsip broken marriage ya. Pengadilan itu menggunakan prinsip broken marriage. Jadi dengan alasan terjadinya perselisihan terus-menerus yang tidak mungkin bisa baik lagi itu loh. Jadi selama keluarga itu retak maka cerai. Tapi kalau di luar negeri bukan broken marriage atau no fault divorce, tapi full divorce. Lihat siapa yang bersalah. Kalau masalahnya karena istri, ya istri haknya menjadi kecil. Tapi kalau salahnya itu karena suami, maka istri mendapat support besar-besaran dan dihukum suami. Kalau kita itu kan baru no fault divorce yang didasarkan pada no fault, tidak melihat siapa yang salah. Yang penting keluarga itu retak, ya udah divorce gitu. Hak pasca perceraian udah di luar pembahasan gitu. Dan yang ketiga adalah child marriage, perkawinan anak. Tapi ini masalahnya sekali lagi kompleks, tidak bisa dilihat satu sisi, tapi harus banyak variabel untuk menjelaskannya. Saya kira itu, Mas Fuad, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ketiga, Bapak Muhammad Latif Fauzi, jadi pertanyaannya mungkin ada di situ juga. Jadi kaitannya kalau misalnya apa yang terjadi dalam rumah tangga itu dikaitkan dengan ujian keimanan, bagaimana tanggapannya Pak? Susah juga ya. Yang kedua, ini pertanyaannya tentang peran kita ya di dalam partisipasi tadi. Iya, partisipasi tadi. Silakan. Monggo. Ya, terima kasih. Saya mulai dari pertanyaan yang nomor 2 dulu, Mas. Yang satu gampang-gampang susah itu jawabnya. Yang kedua, memang negara ini kan obsesinya kan semua hal lagi dikontrol, semua hal dengan menggunakan tangan resmi negara, dengan lembaga yang resmi. KUA diperkuat, Mudin dipecah, dihilangkan, P3N itu kan udah nggak ada sekarang secara resmi. Prakteknya di masyarakat Mudin itu masih beroperasi gitu. Dan kalau nggak ada Mudin itu kira-kira mungkin nggak ada orang mencatatkan nikah kalau di Jawa Timur itu. Pasti dibantu Mudin. Gitu. Tapi negara dengan kacamata kudanya mengatakan P3N ini sumber dari korupsi, sumber dari gratifikasi. Padahal perannya sangat sentral gitu. Negara mengabaikan peran-peran informal leaders seperti itu. Ya ini memang imbas dari adanya modernisasi itu, memang peran-peran informal itu kemudian jadi hilang. Gitu. Kalau itu bisa diformalisasi maka bagus, tapi kalau itu tidak bisa diakomodir maka chaos di masyarakat itu. Maka sekarang para Mudin di Jawa Timur itu seperti kayak biro jasa ngurusin perkawinan itu, karena memang mereka nggak punya legal status yang jelas gitu. Perannya nggak mungkin hilang, di masyarakat masih dibutuhkan. Beda dengan di Jogja ya. Saya menikah di Jogja dulu nggak ada peran-peran Mudin itu langsung ke KUA gitu, tapi di Jawa Timur nggak bisa itu karena kebutuhan masyarakatnya berbeda. Ini tidak hanya soal administrasi perkawinan, tapi soal siapa yang akan memimpin akad nikah. Mereka mengimajinasikan satu perkawinan yang berkah. Berkah itu harus dipimpin oleh kiai, harus ada Mudin dan seterusnya. Yang tidak cukup hanya diwakili oleh lembaga negara seperti penghulu. Itu tidak cukup.
Maka dengan situasi kayak gini, negara pada saat yang lain melakukan formalisasi, modernisasi dalam tanda kutip terhadap kebijakan-kebijakan administrasi perkawinan, maka menjadi persoalan yang serius gitu. Maka jadinya kemudian prakteknya liar seperti itu, jadi kayak nggak terkoordinasi, bagusan dulu gitu malah gitu. Itu pada satu sisi. Jadi memang negara ini ingin mengkontrol semua aspek gitu, kependudukan, semuanya ingin dikuasai semuanya dan menafikan peran-peran informal. Arahnya ke sana. Dan senjata yang dipakai negara itu sekarang adalah dengan menggunakan citizens rights. Jadi hak seseorang itu, hak warga negara itu akan teramputasi, setidaknya dibatasi jika masyarakat tidak memiliki dokumen ABCD gitu. Jadi orang sekarang mencatatkan perkawinan di KUA itu bukan didasari oleh kebutuhan akan legalitas hubungan perkawinannya itu, tetapi justru dipengaruhi oleh apa dampak positif dari memiliki buku nikah. Jadi bukan karena perkawinan itu harus legal, tidak sama sekali, bukan itu isunya, tetapi bahwa kalau saya hutang di bank, saya harus punya buku nikah, bahwa saya kalau mau kredit motor, leasing, harus punya buku nikah, bahwa kalau saya mau berangkat haji, suami istri, saya harus punya buku nikah. Itu, jadi citizens rights, bukan soal legal statusnya. Menurut saya itu dua level yang berbeda gitu. Jadi sebetulnya masyarakat nggak butuh negara, sebetulnya kalau boleh jujur, tapi negara kan kemudian ini kalau dalam teori Foucault namanya governmentality, jadi seni negara dalam mengelola masyarakatnya itu. Jadi dengan menggunakan pendekatan citizens right. Makanya sekarang tangan yang dipakai bukan Kementerian Agama, tapi Kementerian Dalam Negeri melalui akte lahir, melalui kependudukan. Sekarang kan terintegrasi itu data perkawinan itu. Sekarang kita input NIK di KUA maka muncul langsung datanya dari Kemendagri itu. Jadi diintegrasi datanya. Maka sekarang yang berkuasa itu tangan Kementerian Dalam Negeri, bukan Kementerian Agama. Karena sebenarnya misi legal status perkawinan itu gagal menurut saya. Jadi orang itu sekarang mendaftarkan perkawinannya, pertama karena mungkin tradisinya mereka begitu, terutama yang first marriage ya. Kalau yang remarriage, perkawinan kedua, ketiga, masih aja fenomenanya sama gitu. Nah, itu karena didorong oleh benefit yang diambil ketika perkawinannya legal. Bukan soal status legal perkawinannya gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Nah ini kemudian negara harus sadar bahwa tangannya terbatas, jangkauannya terbatas, harus menyadari itu sejak awal sehingga ini kemudian memberikan ruang bagi peran civil society gitu. Nah kalau kita amati pergerakan di Instagram misalnya itu kan banyak sekali itu peran-peran yang semestinya dilakukan oleh negara kemudian di take over oleh civil society. Baru-baru ini kan kalau Bapak Ibu sekalian mendengar ada Nikah Institute itu ya, satu lembaga kursus perkawinan yang didirikan oleh si Nurul itu mahasiswa S3 di Korea, dia dosen stikes gitu. Nurul itu tinggal di Korea, kebetulan dia menjadi ketua Fatayat NU Korea, lalu kemudian mengundang pengurus Lakpesdam dari PBNU, siapa itu namanya, ke sana kemudian berjodoh. Jadi kombinasi antara Nurul yang S3, yang sedang S3 biologi dengan si cowok ini yang pengurus Lakpesdam, mereka bikinlah Nikah Institute, mengadakan pelatihan perkawinan, kursus perkawinan melalui WhatsApp. Nah, ini kan eksistensi akhlak saksiyah, prodi akhlak saksiyah itu kan hilang ini. Sebenarnya kita itu terancam gitu. Sejauh mana kita berkontribusi terhadap masyarakat kita hari ini digantikan oleh peran-peran civil society seperti ini. Dan alumninya udah ribuan itu. Daftar, antri, bayar mahal gitu kan, kuliahnya online lewat WA, mingguan, materi-materi disampaikan, materi-materi yang sudah familiar dengan kita selama ini, dari Putu Lujen, dari Fathul Izzar, dan seterusnya. Tapi kelemahannya kan kemudian kita tidak bisa mengkontrol apa kontennya, itu kan, kita tidak tahu apa, padahal itu sangat masif gitu gerakannya. Itu satu. Lalu yang kedua misalnya ada lagi gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Ini bahaya sekali loh sebetulnya itu. Bahaya sekali. Meskipun ini platformnya gerakan dakwah, menghindari pacaran, menghindari maksiat, tetapi kemudian endingnya adalah kawin. Nah, ini mengancam ancaman serius terhadap perubahan pasal usia perkawinan itu. Coba Anda buka Instagram Indonesia Tanpa Pacaran itu, lihat flyer-flyernya itu, wah itu luar biasa. Jadi sekarang fenomena perkawinan dini itu, ini memang praktek modern. Saya tidak katakan perkawinan dini itu praktek tradisional yang usang, ini praktek modern yang hadir di tengah-tengah kita hari ini. Tapi idenya yang mendasarinya sudah bergeser. Kalau dulu mungkin tahun 70-an, 80-an, 90-an itu praktek dini itu karena memang perempuan tidak memiliki agensi, sehingga
yang berkuasa adalah otoritas orang tua sehingga dipaksa, atau perempuan tidak memiliki agensi untuk menghadapi struktur sosial karena ada stigma tadi seperti perempuan perawan tua dan seterusnya, sehingga mau nggak mau harus nikah dini gitu. Sekarang ini argumentasinya adalah argumentasi agama karena kesalehan, religious piety. Kenapa kita kok pacaran udah langsung nikah aja gitu? Oh, secara fikih kita nggak dilarang kok. Untuk urusan negara gampang deh gitu. Makanya saya pernah ketemu dengan beberapa hakim itu agama ya. Sekarang itu ada kecenderungan hakim juga menolak itu dispensasi perkawinan itu, nggak diizinkan. Sekalipun si perempuan sudah pakai alasan hamil. Biasanya kalau perempuan menggunakan alasan sudah hamil dikasih izin. Tapi itu nggak dikasih izin. Argumentasinya ingin ngasih pelajaran, enak aja. Udah hamil minta dispensasi lalu nikah resmi gitu. Tapi hakim juga punya solusi lah, nanti juga bisa isbat nikah juga gitu. Nah, jalan keluar seperti itu negara harus tetap menyediakan ya, karena memang bagaimanapun perkawinan di Indonesia itu kan aturannya kan berdiri di atas dua norma yang berbeda kan, norma agama dan norma administrasi gitu kan. Jadi hukum perkawinan itu berada dalam irisan administrasi dan aturan-aturan agama. Itu tidak mungkin bisa dikompromikan, itu pasti. Dan kalau kata Welby Halak itu, hukum Islam itu hanya toleran, ya, hanya bisa menerima intervensi negara itu hanya dalam hal administratif, tapi kalau sudah masuk ke hal yang substantif pasti menolak itu. Pasti terjadi krisis, pasti terjadi konflik antara Islamic law di satu sisi dan state law di sisi yang lain gitu ya. Nah, Islamic law is tolerant of administrative competition, tetapi dia sangat sedikit sekali toleran terhadap substantif intervention yang dilakukan oleh negara gitu. Ya misalnya makanya kayak RUU hukum material pengadilan agama sampai hari ini kan masih ngambang itu ya, karena negara terlalu jauh mengintervensi norma-norma agama. Misalnya pelaku nikah siri mau dipidana, itu kan ngeri sekali itu kan, atau yang poligami liar dipidana, diancam, dikriminalisasi, gitu kan. Jadi kalau terlalu jauh intervensinya maka society pasti akan bergerak melawan gitu. Jadi seperti itu, jadi memang negara ingin mengkontrol semuanya, tapi sekali lagi tangan negara terbatas, kapasitasnya sangat-sangat terbatas, maka peran-peran itu kemudian diambil oleh civil society, yang terkadang idenya itu bertabrakan dengan visi negara. Itu problemnya. Dan sangat masif sekali gerakan ini, kalau kita lihat di Instagram misalnya, masif sekali, dan ide-idenya rasional, untuk pemuda kita hari ini rasional. Dengan ide-ide agama, segeralah menikah, nggak usah pacaran. Kita mendapatkan surga gitu kan, pacaran hanya neraka, misalnya seperti itu argumennya. Maka udah state law itu diterabas, itu state law, nggak ada itu rasionalisasi state law di balik itu, pasti pakai itu. Jadi child marriage masih prevalent, masih terjadi di mana-mana, tapi dengan argumentasi yang baru, argumentasi modern, yaitu religious piety, kesalehan agama. Kalau dulu mungkin karena ditekan, social pressure, karena tekanan dari orang tua, karena dipaksa. Kalau sekarang kesadaran untuk menikah dini itu kesadaran. Jadi memiliki sexual autonomy, memiliki otonomi seksualitas untuk melakukan itu dengan dilandasi oleh argumentasi kesalehan agama tadi. Itu poin pertama. Lalu yang soal keimanan dan domestic violence, wah ini susah ini. Apakah kemudian tingginya jumlah perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa keluarga di Indonesia tidak religius? Kan enggak juga. Nggak bisa kan kita hubungkan antara religiusitas dengan kehidupan keluarga. Ya mestinya idealnya semakin tinggi iman semakin harmonilah keluarga itu. Mestinya kan kita nyatanya kan juga tidak. Bangsa kita terkenal sangat religius, tetapi perceraian juga tinggi juga gitu. Itu maka saya lebih menggunakan ukuran-ukuran yang lebih material saja ya untuk melihat itu ya, masalah soal ekonomi, soal ya masalah-masalah kayak gitulah gitu. Jadi tidak dihubungkan dengan persoalan keimanan atau agama, maka nanti jadinya bahaya menurut saya gitu. Perceraian tinggi maka keluarga tidak religius, atau ketika religius tidak ada cerai kan enggak juga, enggak hubungannya. Itu kan soal nasib aja lah kira-kira begitu. Ya, terima kasih Mas. Ya. Seyogyanya aturan-aturan terkait isbat nikah atau dispensasi perkawinan itu harus ditempatkan sebagai transitional act, transitional norm. Harus transisi, tapi ini kan seolah-olah sekarang kayak menjadi norma hukum yang utama gitu ya. Itu kan sebetulnya pasal yang disediakan karena diberlakukan undang-undang yang baru gitu kan, sehingga perubahan sosialnya itu perlu waktu untuk agar sesuai dengan undang-undang, maka ada pasal transisi itu.
Tapi sekarang kayak menjadi apa? Kayak menjadi solusi kan bagi praktek-praktek perkawinan yang di luar frame negara, terutama isbat nikah. Itu banyak loh yang penyelundupan poligami pakai isbat juga itu. Saya temukan data di lapangan tuh ada beberapa kasus juga gitu. Karena hakimnya juga ya entah capek, kurang jeli gitu. Kadang ya saksi-saksinya itu sudah di skenario gitu ya. Jadi poligami tapi ya diisbatkan gitu. Gitu. Jadi mestinya itu harus dipahami sebagai transitional act, karena sebetulnya memang dengan adanya pasal dispensasi nikah dan isbat nikah itu sebetulnya undang-undang perkawinan itu nggak jalan, gagal. Saya berani mengklaim begitu, ya sebetulnya gagal gitu, nggak berhasil negara ini mengatur urusan keluarga gitu. Ya kecuali perceraian ya, menurut saya relatif bagus itu perceraian itu, karena memang kalau kita baca karyanya Ibu Eis misalnya Nurlelawati itu memang perempuan memerlukan otoritas lain itu ya untuk yang bisa mendefine status dia sebagai janda itu, dan itu peran itu diambil oleh negara melalui akte cerainya itu. Jadi perempuan itu merasa convenient, merasa safe, merasa confident jika sudah punya akte cerai untuk melangkah ke perkawinan yang selanjutnya. Gitu. Kalau nggak punya akte cerai maka kemudian statusnya masih ya kadang menimbulkan stigma sosial, menimbulkan apa namanya penilaian buruk dari masyarakat dan seterusnya. Tapi kalau sudah sidang sudah selesai gitu urusan gitu. Jadi otoritas negara itu sangat diperlukan dalam konteks perceraian. Tapi kalau perkawinan nggak butuh itu otoritas negara. Orang itu bisa kawin sendiri tanpa kehadiran negara kok. Dan justifikasinya kan ya norma agama, ya karena gini loh. Jadi meningkatkan usia perkawinan itu sebetulnya mengancam moralitas seksual. Karena terutama dalam agama kita, moralitas seksual itu kan hanya boleh seksualitas itu kan hanya kebutuhan seksualitas kan hanya boleh disalurkan setelah menikah. Itu masalahnya. Tidak ada jalan lain kecuali perkawinan. Kecuali ada jalan lain kayak di barat. Kan boleh aja seks bebas gitu di luar nikah sebelum perkawinan kan boleh. Di sini kan masalahnya harus kawin. Jadi menaikkan status usia perkawinan itu mengancam moralitas seksual pemuda, remaja gitu. Jadi ketika nikah di bawah usia 18 kemudian dilarang, maka yang terancam ada, tetapi hubungan di luar seks tetap aja masih menjadi tabu, tetap aja masih itu zina dan seterusnya, maka nggak ada solusi kan. Jadi menurut saya tidak setuju dengan usia tadi. Sebenarnya saya ingin melihat sebetulnya naskah akademik di balik menaikkan usia itu apa. Kalau itu hanya ingin menyenangkan kepentingan kelompok human rights advocates atau kelompok feminis itu ya saya tidak setuju, karena mereka dengan segala hormat ya rata-rata memang menggunakan kacamata kuda ketika memahami saya potong Pak perkawinan anak itu. Okay. Saya ingin memastikan yang tidak disukai, maksudnya yang tidak disepakati ini adalah menaikkan usia pernikahan atau pembatasan pernikahan. Ya jadi 19 itu, 16 saja banyak dispensasi dan banyak nikah siri kok. Itu nanti kalau nggak ada tugas muden itu repot Mas di Jawa. Saya kan disertasi saya kan di Pasuruan ya. Itu kalau ada orang nikah datang ke muden, ternyata baru tahu anak perempuannya itu masih belum 16. Itu mudennya itu kayak hutang ke keluarga itu. Nanti saya bawa ke KUA kalau usianya sudah cukup ya Pak. Kalau nggak ada muden itu pasti nggak tercatat itu. Karena ada muden nanti jadi tercatat gitu. Jadi karena sekarang kan merubah usia udah dulu gampang, katron usia. Merubah usia sekarang kan sulit karena ada NIK itu kan harus online macam-macam, database-nya kan udah kompleks sekarang. Setelah adanya integrasi data perkawinan dengan data kependudukan itu sudah sulit lah merubah usia. Dulu merubah usia dituake gitu loh, dituakan usianya, selesai urusan. Sekarang nggak bisa, kayak nikah siri dulu, nanti kalau udah cukup usia baru dicatatkan gitu. Jadi underground marriage itu masih sangat banyak, apalagi ketika usianya dinaikkan lebih banyak lagi underground marriage ini yang di bawah tangan itu. Jadi 19-nya itu. Oke, itu respon saya. Matur nuwun.